Mengapa India terburu-buru mengimpor 39.000 roda kereta dari Tiongkok, padahal seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri? Pada Mei 2022, Kementerian Perkeretaapian India menandatangani kontrak dengan perusahaan industri berat Tiongkok untuk membeli roda-roda kereta tersebut dengan nilai mencapai 1,7 miliar rupiah, atau sekitar 21 juta dolar Amerika, setara dengan 336 miliar rupiah. Menariknya, harga ini ternyata 1,68% lebih tinggi dibandingkan harga dalam kontrak sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa India memilih untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli roda dari Tiongkok daripada memproduksinya sendiri? Apakah India tidak mampu memproduksinya sendiri? Sekarang, mari kita bahas topik hari ini secara lebih mendalam. Jaringan kereta api India merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dengan lebih dari 13.000 kereta yang melintasi negara ini setiap harinya, menghubungkan hampir 8.000 stasiun. Namun, sebagian besar jalur dan kereta ini sudah cukup tua, dan banyak kereta sering kelebihan muatan, yang berujung pada tingginya angka kecelakaan. Pada tahun 2021, hampir 18.000 kecelakaan kereta terjadi di India, menewaskan lebih dari 16.000 orang dan melukai 1.852 orang lainnya. Lebih mengejutkan lagi, antara tahun 2017 hingga 2021, jumlah korban jiwa akibat kecelakaan kereta api di India mencapai sekitar 100.000 orang. Dalam upaya untuk memperbarui peralatan lama dan mendorong pengembangan kereta berkecepatan tinggi, India telah menghabiskan 18 bulan untuk mengembangkan kereta semi kecepatan tinggi Vande Bharat Express. Kereta ini mampu mencapai kecepatan 160 km per jam. Meskipun disebut sebagai produk buatan India, kereta ini sebenarnya diproduksi di India di bawah otorisasi perusahaan Jerman, LHB, dan 70% hingga 80% komponen utamanya masih harus diimpor dari luar negeri, termasuk roda, yang merupakan salah satu komponen penting. Meskipun India adalah negara besar, kemampuan manufaktur India masih memiliki kesenjangan besar, terutama dalam produksi roda rel berkecepatan tinggi. Pada tahun 2021, atas rekomendasi dari Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya, India memutuskan untuk menggandeng Ukraina dalam pembuatan roda kereta api. Pada bulan Agustus 2021, India menandatangani kontrak senilai 18 juta dolar dengan Ukraina untuk memesan 30.000 roda kereta api untuk gerbong LHB yang akan digunakan dalam proyek kereta api India. Menurut rencana, pesanan ini seharusnya selesai dan dikirim pada akhir tahun 2022. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa konflik Rusia-Ukraina yang meletus pada tahun 2022 akan memaksa banyak pabrik di Ukraina tutup atau bahkan bangkrut. Perang ini menyebabkan perusahaan-perusahaan Ukraina tidak dapat memenuhi kontrak mereka, dan banyak pelanggan menghadapi masalah kekurangan bahan baku serta ketidakmampuan untuk mengangkut barang. India menjadi semakin cemas karena kereta-kereta yang sudah dibangun terancam tidak dapat digunakan lantaran 30.000 roda yang dipesan belum tiba. Awalnya, India berpikir bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia akan segera berakhir, sehingga mereka berencana memanfaatkan waktu ini untuk menyelesaikan masalah produksi roda melalui manufaktur lokal, agar tidak lagi bergantung pada Ukraina. Namun, proses pembuatan roda rel berkecepatan tinggi ternyata jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Roda rel terbuat dari baja batangan, steel billet, yang prosesnya melibatkan pemotongan, pemanasan, lalu penempaan menjadi cetakan. Setelah itu, diperlukan perlakuan panas dan proses lebih lanjut.
Setelah semua proses selesai, roda harus melalui serangkaian pengujian ketat untuk memastikan memenuhi standar sebelum akhirnya meninggalkan pabrik. Selain itu, roda rel berkecepatan tinggi memiliki persyaratan bahan baku yang sangat tinggi. Misalnya, baja yang digunakan harus sangat bersih, dengan kandungan oksigen tidak boleh melebihi 0,002%, inklusi harus sangat rendah, dan distribusi harus seragam. Ini bukan hal yang mudah dilakukan, dan dalam menghadapi tantangan proses yang sulit ini, industri manufaktur lokal India belum mampu menyelesaikannya secara mandiri. Faktanya, hanya 5 negara di dunia yang memiliki kemampuan untuk memproduksi roda dengan standar tinggi, yaitu Tiongkok, Jepang, Jerman, Perancis, dan Italia. Dengan konflik antara Ukraina dan Rusia yang tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir, serta perang yang telah berlangsung selama 2 tahun, India terpaksa memulai kembali proses penawaran darurat. Yang menarik, sebelum penawaran resmi dimulai, India telah mengumumkan sebelumnya bahwa mereka akan bekerja sama dengan Tiongkok. Mengapa India memutuskan hal ini? Karena penundaan berulang kali dalam kerja sama dengan Ukraina, gerbong kereta api berkecepatan tinggi di India tidak dapat digunakan. Sementara sistem perkeretaapian yang ada hampir mencapai batas kapasitasnya. Jika situasi ini tidak membaik dalam 1 atau 2 tahun ke depan, transportasi kereta api India mungkin berisiko mengalami kelumpuhan. Oleh karena itu, India sangat membutuhkan roda-roda ini, dan saat ini satu-satunya negara yang dapat memproduksi dan memasok roda rel berkecepatan tinggi dalam waktu singkat adalah Tiongkok. Untuk mencegah gerbong LHB India terus menganggur, pada akhir tahun 2023, India memesan 39.000 roda dari perusahaan Tea Chong Tiongkok, 9.000 lebih banyak dari sebelumnya. Menurut sumber, harga setiap roda dalam kontrak baru ini 1,68% lebih tinggi dibandingkan kontrak perusahaan Ukraina sebelumnya, dengan total nilai pesanan mencapai 1,7 miliar rupiah, atau sekitar 21 juta dolar, setara dengan 336 miliar rupiah. Selain itu, nilai tukar rupiah India berfluktuasi hampir setiap hari, dan biaya impor mata uang lokal bisa meningkat. Sesuai dengan perjanjian kerja sama antara kedua pihak, batch roda yang dipesan oleh India diharapkan akan selesai diproduksi pada Oktober 2024 dan dikirimkan pada akhir tahun ini. Sebagai bentuk apresiasi terhadap efisiensi manufaktur Tiongkok, seorang pakar industri di India mengakui bahwa kapasitas produksi perusahaan lokal India memang sulit memenuhi permintaan pasar, yang juga menjadi alasan utama mengapa Kementerian Perkeretaapian India harus membeli suku cadang seperti roda dan gandar dari luar negeri. Namun, kerjasama dengan Tiongkok ini agak berbeda dengan perdagangan internasional tradisional. Tiongkok secara eksplisit mengharuskan India untuk membayar sebelum mengambil barang, dengan rasio pembayaran di muka minimal 60%. Biasanya, dalam perdagangan internasional, hanya sebagian kecil pembayaran yang diperlukan di muka, yang tidak hanya menjaga kredibilitas internasional tetapi juga memfasilitasi kerja sama antar negara. Sebagai contoh, merupakan praktik umum untuk melakukan pembayaran di muka sebesar 10%, dan jarang ada negara yang akan mempengaruhi penandatanganan kontrak karena masalah pembayaran. Jadi, mengapa Tiongkok meminta India untuk membayar jumlah yang begitu besar di muka kali ini? Menurut informasi yang tersedia, ada beberapa kerja sama sebelumnya antara India dan Tiongkok, seperti kontrak pembelian 300 truk listrik yang ditandatangani oleh perusahaan Tiongkok, BD, dengan India. Setelah kontrak ditandatangani, India hanya membayar setengah dari uang muka sesuai kontrak,
sementara sisa pembayaran harus dilakukan dalam 2 tahap. Namun, India kemudian mengajukan permintaan yang tidak terduga, berharap untuk menggabungkan pembayaran berikutnya dengan pembayaran terakhir. Mengingat kredibilitas internasional India, Tiongkok akhirnya menyetujui permintaan ini. Namun, ketika pembayaran terakhir jatuh tempo, pemerintah India menundanya selama 3 bulan penuh dan akhirnya membayar cicilan tersebut di bawah berbagai tekanan. Kejadian ini membuat Tiongkok meragukan kredibilitas koperasi India. Oleh karena itu, dalam kerjasama berikutnya, perusahaan-perusahaan Tiongkok hanya dapat mengambil langkah yang lebih hati-hati, yang mengharuskan India membayar sebagian besar uang sebelum barang dapat dikirimkan. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap Tiongkok yang lumayan tegas ke India? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.